Jujur aku nggak ngerasa capek sama sekali. Beneran, serius. Masih muda sih ya, kayaknya kalau Karena kan ini kita juga udah aku baru pertama kali kan ya acting kesurupan. Jadi aku bener-bener sangat menikmati. Oke. Bener-bener semenikmati itu, kayak seru banget loh ternyata kesurupan-kesurupan gitu. Yang lari-lari, teriak-teriak. Kaget sih pertama kali reading dipanggil Om dan disalimin tiap datang ya. Agak kaget. Iya pada manggil Om, kayak stop gak manggil Om, gak ada panggil Om ya. Emang setua itu terus kayak semua pada salim gitu. Tapi pengalaman pertama. Tapi fun karena aku berusaha untuk masuk ke mereka. Gak bisa aku maksain mereka yang masuk ke aku. Oke. Jangan ngeyel. Jangan Kalau ngeyel. udah dikasih tahu sama orang tua, jangan ngeyel. Dan di waktu maghrib, waktu yang sakral, jaga sikap, jaga ucapan, jaga semuanya. Baik-baik aja lah. Baik-baik aja lah. Hai sahabat kompas.com, kali ini spesial banget aku ditemani sama para pemain film Waktu Maghrib 2. Woo! Yeay, di sini sudah ada Muzaki dan ada Kak Omar. Aku manggilnya kakak, abang apa gimana ya? Omar Daniel aja. Sumuran ya? Oh iya ya, oke. Berasa muda mulu gitu, kayak sumurannya sama Muzaki deh kayaknya. Ini para pemain Waktu Maghrib 2, tapi sebelumnya aku mau nanya. Familiar nggak sih sama mitos-mitos tentang waktu maghrib nih? Kalau Omar kayaknya karena kita seumuran mungkin masih Betul. masih kental banget kali ya kalau Benar, apalagi aku Jawa ya. Jadi Oh, oke. kental dengan budaya hati-hati ya kalau maghrib ya gitu. Waspada ya kalau maghrib ya gitu. Jadi lumayan dekat sekali lah dengan stigma-stigma soal waktu maghrib. Iya ya. Kalau dulu mitosnya apa? Kalau di wilayah Kalau rumahnya kecil, Omar? kalau waktu kecil kan dibilangnya diculik sama hantu, entah sama wewe gombel, kalau wewe dan lain-lain. Tapi kalau sekarang lebih ke ya menghargai waktu maghrib aja lah gitu. Takut karena itu kan portal waktu antara ada matahari dan tidak ada matahari Iya. ya, tengah-tengah gitu. Jadi dirasa itu adalah saat-saat yang sakral lah. Pada saat kita mengucapkan sesuatu juga itu bisa terjadi gitu. Oke. Nah, coba kita tanya sama generasi. Kamu apa sih, generasi Alpha ya berarti ya? Aku masih Z. Oh, masih Z. 2009. Oke. Kamu berarti gimana? Sempat juga pernah dengar mitos-mitos tentang? Pernah lah. Pernah banget. Dulu Di zaman kamu juga masih ada sekarang? Dulu pas masih SD tuh kalau misalnya lagi main-main di komplek, itu tetap dipanggil-panggilin. Kalau Oke. misalnya nggak boleh main, pokoknya batasnya ya sebelum maghrib gitu. Ngerasain kok. Iya, iya. Tapi waktu itu alasannya kenapa? Mitosnya apa? Atau memang ada alasan sendiri nggak boleh keluar gitu? Katanya sih diculik hantu. Masih tetap ya kayaknya ya. Sama ya. Kayaknya sampai sekarang nggak sih? Sampai sekarang. Sampai sekarang juga nggak boleh keluar kalau maghrib. Oh, kalau sekarang? Ya tergantung. Mau ngapain dulu? Mau sholat Iya, gitu bisa. kan. Iya. Oke, tapi kalau misalnya pernah juga nggak sih ngalamin misalnya hal-hal misalnya keluar maghrib terus tiba-tiba ada pengalaman apa yang nggak enak atau apa gitu. Maksudnya nggak harus mistis sih, tapi misalnya kayak pernah ngalamin nggak sih? Enggak sih, aku alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau Omar pernah nggak? Kalau aku ngalamin sih nggak pernah kalau yang keluar maghrib. Tapi kalau tidur maghrib terus bangunnya jadi nggak enak semua pernah. Oh gitu. Itu selalu Oh tuh. gitu. Selalu. Saya sakit kepala, pasti nggak enak badan apa nggak bisa fresh gitu, bangunnya keringet dingin. Pokoknya selalu aja ada hal nggak enak kalau Oh misalkan tidur waktu gitu. maghrib. Nggak boleh tidur maghrib berarti ya Iya sebenarnya. betul. Tidur siang berarti masih boleh lah ya. Boleh dong, boleh. Sudah Oke, langka tapi- terjadi kayaknya. Iya benar-benar. Mungkin karena waktu maghrib itu waktu yang tadi peralihan kali ya. Jadi kalau misalnya nggak beraktivitas takutnya mungkin dari Badannya kaget. iya gitu ya, benar-benar. Dan memang itu waktu udah mau istirahat juga nggak sih, karena udah menjelang malam ya. Iya, Oke, tapi mungkin bisa diceritain dulu dong di perannya di film Waktu Maghrib 2 ini sebagai apa, dan kalau bisa di-spill apa sih bedanya sama yang pertama gitu. Oke. Aku berperan sebagai Endro. Endro. Namanya Endro. Endro itu salah satu pemain tim cadangan. Jadi cerita ini tuh dimulai ketika anak-anak yang bermain bola pulang dari kalah bermain bola. Nah, aku salah satu tim yang kalah. Anak kampung situ lah Anak ceritanya kampung, ya. Nama kampungnya Giri Tirto. Oke. Aku salah satu yang di tim cadangan. Endro itu karakternya yang paling vokal dan dia bisa marah banget kalau temennya direndahin gitu. Nah, Oke. dan di sini terjadi karena saat kalah tim cadangan disalah-salahin.
Oke. Padahal tim cadangan nggak ngapa-ngapain, kan mereka nggak main. Iya. Tapi mereka disalah-salahin dan itu bikin Endro marah banget karena dia apa ya, nggak terima lah temennya digituin. Oke. Dan 80% Endro yang aku mainkan adalah Endro kesurupan. Endro kesurupan. karena saat maghrib, saat mereka pulang dari kalah bermain bola, Endro dan tim cadangan bersumpah serapah ngata-ngatain tim inti. Oke, gitu. jadi Yang kamu akhirnya membangkitkan Jin Ungu Sibian. Oke, jadi kamu biang keroknya ternyata. Bisa dibilang gitu. Jadi si Ya, tapi Endro- sebenarnya kan karena tim inti yang ngata-ngatain. Aku mah karena kesel aja. Iya, benar. Harus ada alasan. Oke, kalau Omar di sini berarti sebagai apa? Ya, aku berperan sebagai Adi. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah pernah nonton Waktu Maghrib 1, mungkin bisa ngeliat karakter itu dimainkan oleh Ali Fikri. Nah, ini 20 tahun kemudian. Jadi ceritanya masih ada relate-nya lah, masih ada kaitannya dengan Waktu Maghrib 1. Di sini Adi ceritanya sudah berpindah keluar daerah, dia sudah bekerja, terus tiba-tiba ada sebuah hal yang membuat dia kayaknya gue harus balik ke kampung lagi deh, bukan kampung halamannya memang, tapi karena dia mendengar ada kejadian yang sama seperti yang dialami dulu waktu kecil, dan dia berusaha untuk menyelamatkan anak-anak di Giri Tirto. Oke, jadi kalian ini berdua adalah anak-anak yang berurusan dengan jin Umu Sibian namanya. Jin? Umu Sibian, nama jinnya. Oke, itu ya. Oke, ini berarti di sini berarti kamu nggak kesurupan juga atau kesurupan juga? Enggak, aku lebih ke kayak, jadi aku yang mencari hantunya. Aku berusaha untuk membunuh dan membasmi si jin dan kutukan itu sih. Iya, karena kan sebelumnya udah pernah punya pengalaman gitu ya. Oke. Dia masih menyimpan dendam dari masa kecilnya ya. Kan gitu. semua sahabatnya dibunuh dan lain-lain. Jadi dia kayak masih ada baggage dan juga emosi yang masih dia bawa. Oke. Tapi Amar mungkin bisa diceritain ini gimana waktu syuting bareng ini kan ada berapa anak sih yang terlibat di film ini? Semuanya anak-anak. Semuanya anak-anak. Sorry, semuanya anak-anak. Yang seumuran aku cuma 1 orang, 1-2 orang lah. Gimana ceritain dong keseruannya, gimana cerita syuting sama mayoritasnya anak-anak semua pemainnya? Menyenangkan pastinya. Aku bisa mencuri energi dari mereka yang luar biasa, sampai tengah malam pun masih semangat syuting dan lain-lain. Terus juga aktingnya pada luar biasa semuanya. Memang sudah terlatih dan ya nggak perlu diragukan lagi gitu. Walaupun masih kecil tapi skillnya luar biasa semuanya. Cuman kalau ditanya gimana experience-nya, ini baru pengalaman pertama juga bisa beradu acting sama yang semuanya tuh notabene memang anak-anak gitu kan. Dan kalau ditanya kesulitannya gimana beradu acting sama mereka, tantangannya adalah yang namanya juga anak-anak ya. Mereka tuh pada pastinya hobinya main dan ya main terus gitu loh. Kayak lagi syuting pun break sebentar mereka juga main dan lain-lain. Tapi sedangkan kadang-kadang kita juga harus nge-build momen dan juga emosi pada saat kita lagi adegannya berat, lagi harus nangis misalkan, atau kayak harus histeris, harus saving tenaga buat teriak abis ini nih adegannya akan berat, tapi mereka malah lucu-lucuan sendiri gitu. Sebenarnya ya momentum yang buat aku itu justru challenging gitu, kayak ini gimana nih ngadepinnya nih gitu. Tapi di sisi lain ya itu tadi sih, kayak apa ya menyenangkan sih, intinya sih menyenangkan ya, kayak pengalaman baru buat aku. Iya, tapi berarti harus ngikutin mood dari anak-anak ini atau gimana waktu syutingnya? Pastinya, cuman aku juga kadang-kadang ngingetin kayak, ini jangan bercanda mulu nih, kita mau take nih, ayo serius kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang juga kayak, yaudah deh gue ladenin deh, mau ngapain nih gitu. Iya, tapi bangun rasa ketakutan ini gimana tuh waktu ini syutingnya di Jogja? Di Jogja, full di Jogja 23 hari. 23 hari. Itu gimana bangun rasa ketakutannya dengan situasi banyak anak-anak yang main juga, atau Muzaki bisa cerita juga gimana sih biar ini kan horor banget ya. Terus mayoritas berarti waktu maghrib ininya syutingnya? Enggak juga ya? Enggak bisa sih, karena kita break kalau waktu maghrib. Oh gitu. Bener juga. Ntar malah. Syutingnya di sebelum maghrib dan setelah maghrib. Oke. Ya mungkin gimana membangun rasa ketakutannya supaya di dalam lokasi syuting tuh. Uniknya, ini pertama kalinya aku main film horor yang aku nggak perlu ngebangun rasa takut. Ya? Karena aku yang nakut-nakutin. Aku yang ngejar-ngejar dan ngebunuh-bunuh orang di sini. Untuk pertama kalinya juga. Jadi buat aku nggak perlu mikir, nggak perlu ngebangun emosi mungkin yang Kak Omar buat harus beberapa lama gitu. Aku enggak, karena yang ada di pikiran aku tuh cuma bunuh orang. Oke. Gitu doang. Karena kamu kerasukan di sini ya gitu ya ceritanya. Dan itu 80%. Jadi semuanya aku begitu. Oke. Kalau Amar gimana?
Kalau aku sih sebenarnya bukan lebih ke benci daripada takut ya yang Oke. di-build. Karena memang dia membawa dendam Iya, yang masa begitu kecil besar ya. dari masa kecilnya, semua sahabat dia dibantai, keluarga dan lain-lain. Jadi pada saat dewasa tujuan dia hanyalah satu, apapun yang terjadi aku harus bisa untuk mematahkan rantai kutukan ini, dan kalau bisa membunuh sekalian membunuh si Umu Shibiane itu gitu sih. Jadi lebih ke build emosinya itu lebih ke dendam ya, bukan marah. Tapi berarti di lokasi syuting apa? Kamu mungkin punya ruangan sendiri supaya bisa bangun emosi kamu dulu waktu mau ini, atau punya waktu-waktu tertentu supaya nggak terlalu membaur sama anak-anak yang masih main-main gitu. Ruangan aku tetap bareng karena memang biar gimana pun aku harus nge-build chemistry juga sama mereka, karena Adi tuh biar gimana pun tetap ada rasa sayang ke mereka juga, ada rasa ngelindungin dan jangan sampai terulang lagi. Cuma mungkin beberapa momen tertentu yang memang aku butuh konsentrasi, aku keluar dari ruangan atau mungkin sekedar pakai headset dan dengerin hal-hal yang mungkin bisa nge-build, yang ngebantu aku untuk ngumpulin emosi itu tadi sih. Iya. Zak, gimana? Ceritain dong waktu 80% syuting kamu kesurupan tuh capeknya gimana gitu. Sampai apa? Ada adegan-adegan yang memang membutuhkan fighting gak sih? Jujur aku nggak ngerasa capek sama sekali. Beneran, serius. Masih muda sih ya. Kayaknya kalau Karena kan ini kita juga udah aku baru pertama kali kan ya acting kesurupan. Jadi aku bener-bener sangat menikmati. Oke. Bener-bener semenikmati itu, kayak seru banget loh ternyata kesurupan-kesurupan gitu. Yang lari-lari, teriak-teriak, bawa celurit gitu kan. Iya. Darah-darah, Waduh. muncrat-muncrat, seru banget, seru itu. Ya ini syuting ya. Iya, loh ini syuting. Dan aku sangat menikmati prosesnya. Walaupun banyak banget adegan-adegan yang emang teknis banget. Kayak aku harus berdiri di atas genteng. Ada, pokoknya sebenarnya aman, semuanya teknikal tapi aman. Dan sebenarnya susah, tapi karena aku sangat menikmati jadi enjoy banget. Di sini katanya kamu banyak pakai prostetik ya. Yes. Itu ceritain dong. Apa aja yang berubah waktu ini? Pertama Spill kali aja juga gitu. aku pakai prostetik. Waktu itu ada buat di jidat itu dimajuin biar jadi nggak ada alis, nggak punya alis nanti kalau misalnya kalian lihat. Terus di bagian pipi tuh ada urat-urat yang keluar. Oke. Pakai soft lens juga. Oke. Jadi ya aku callingan lebih awal dan pulang paling terakhir. Jadi selama syuting kamu pakai itu? Setiap kesurupan pakai itu? Dan waktu itu ada yang sampai kayak 15 jam kayaknya aku pakai itu. Oh my god. Pas buka tuh keringetan banget. Karena benar-benar nggak bisa dibuka. Sekali pakai gitu. Oke, tapi kamu melakukan semua adegan itu sendiri atau ada stuntman juga sih? Ada beberapa adegan yang emang nggak bisa aku mainkan. Padahal aku pengen banget mainin. Jadi ada adegan lompat dari genteng. Aku pengen banget main adegan itu, tapi katanya nggak safe buat aku. Jadi pakai stuntman. Tapi lainnya buat action, lari-larinya segala macam aku. Oke, wah mantap. Omar, gimana, ceritain dong waktu bangun chemistry sama anak-anak tuh gimana? Berasa bapak gak sih kamu? Kalau tahu gitu aku temenin kemarin ya kalau kasih syuting. Agak kaget sih pertama kali reading dipanggil om dan disalimin tiap datang ya. Agak kaget. Iya pada manggil om, kayak stop gak manggil om, gak panggil om ya. Emang setua itu, terus kayak semua pada salim gitu. Tapi pengalaman pertama. Tapi fun karena aku berusaha untuk masuk ke mereka. Nggak bisa aku maksain mereka yang masuk ke aku. Jadi kayak jokesnya kemana sih anak-anak ini, kayak apa yang bikin mereka fun. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa relate, ya udah, cuman yang aku masih bisa ya aku usahakan gitu. Kayak lebih banyak bicara sih lagi-lagi karena aku juga nggak banyak bermain orangnya, jadi lebih banyak ngobrol sama mereka aja. Terus kalau di set ya udah, untungnya anak-anak ini seperti yang tadi aku bilang karena memang sudah terbiasa syuting, jadi mereka juga cukup profesional menurut aku karena mereka sudah mengerti, oh kita lagi di set nih, kita mau take nih dan lain-lain. Udah ngerti lah, bukan yang kayak main-main terus nggak bisa dibilangin gitu. Kamu jadi ini gak sih belajar bahasa Gen Z gitu yang gaul-gaul gitu juga? Enggak juga ya? Banyak sih sebenarnya ya. Contohnya kemarin juga kita waktu promo ini ada kayak apa tuh namanya? Anomali. Aku nggak ngerti sama sekali apaan, cuman kayak ya udah kita ikutin aja anak-anak ini. Oke. Tapi ada adegan yang paling menantang nggak? Atau kalau tadi kan Zaki udah cerita nih ada yang sampai di genteng. Kalau Omar ada yang paling menantang nggak sih waktu selama syuting? Yang paling menantang mungkin aku lebih ke karena jadi aku tuh nggak bisa bawa manual mobil. Oh, oke. Dan di sini ceritanya bekerja sebagai driver mobil pick up. Jadi pagi kita workshop bawa mobil pick up sayur.
pagi itu juga kita langsung take. Terus itu di gang super sempit, terus harus ngebut dan harus berbelok kanan kiri gitu. Anjir. Harus ngerem mendadak dan lain-lain. Setelah itu mungkin karena kendala cuaca juga kali ya. Jadi Oke. waktu itu Jogja lagi musim hujan banget dan kita harus lari-larian di tengah hutan yang bawahnya itu lumpur semua dan itu licin banget, tapi kita harus tetap kontrol. Oke, tapi aman ya? Aman berarti sih, all good. kamu ya? Semuanya aman, nggak ada masalah. Oke. Gimana kalau Jaki masih ada nggak yang menantang banget waktu selain tadi wah gitu? Sebenarnya sih ada satu spesifik scene yang aku harus dipakein kamera rig. Jadi badanku tuh dipasangin kamera di sini dan itu lumayan berat sih sebenarnya. Iya. Pakai Pakai prostetik juga tuh? pakai prostetik karena kan itu pas lagi lari-lari gitu ada kok di trailer. Iya. Itu sih. Terus itu berapa lama kamu ininya? Enggak, paling 2 menit. Oke. Tapi prosesnya masang dan copot yang lama. Tapi berat banget, itu berapa kilo kira-kira tuh? Biasanya 40 ke atas ya, 40 kilo ke atas ya kalau kamera tuh. Enggak tahu deh, lupa Iya, deh, biasanya tapi segitu. lumayan. Oh my god. Bisa sampai 40 kilo. Oh, berapa kali adegannya itu? 2. 2 kali. Tapi seru banget. Lagi-lagi. Iya. Karena baru pertama kali juga. Iya. Akhirnya gitu. Iya, tenaganya masih full juga ya. Kayaknya kalau udah 30-an seumuran aku sama Daniel kayaknya udah lumayan deh tuh. Oke, tapi ini apa ya kalau untuk tadi aku udah sempat ngobrol sama Zaki. Zaki udah lumayan, ini udah film ke 20 sekian gitu ya. Kalau Omar berarti ini untuk film horor berarti untuk yang keberapa? Untuk horor aku ini kurang lebih ke 5 kayaknya ya. Kurang lebih ke 5 atau 6. Iya. Kan udah sering nih main film. Aku pengen nanya, kalau misalnya bisa milih peran di dalam film gitu ya. Kalian mau berperan sebagai apa kira-kira? Berperan sebagai apa? Iya, pengen dikasih peran sebagai apa sih kira-kira kalau Yang misalnya? challenging gitu ya? Yes, yang masih mungkin apa ya, yang berandai-andai atau memang Superhero mungkin ya? Superhero juga kayaknya menyenangkan. Wow. Kayaknya aku pengen komedi deh. Oh iya. Penasaran deh. Kayaknya challenging kan itu timing banget. Yes. Oh maksudnya kamu yang jadi- bikin komedinya gitu ya? Oke. Karena kan bisa garing banget, bisa berhasil, bisa garing banget. Nggak mungkin ada tengah-tengahnya itu. Oke, tapi so far udah ini belum? Udah pernah dapat tawaran main film komedi atau apa gitu nggak? Waktu itu pernah tapi nggak dapet role komedinya gitu. Oke, mungkin bisa kasih pesan-pesan ke para komika atau Ko Ernest. Ya bisa ya. Kalau Daniel berarti superhero sebelumnya bukannya pernah juga ya main di superhero ya? Pernah betul, cuman porsinya aku merasa porsi dan persiapannya aku merasa pengen dapat yang lebih matang lagi. Oke. Jujur aku pengen action lagi deh. Pengen action lagi ya? Bang Joko? Langsung gitu. Oke, ini aku mau balik lagi kita ke Waktu Maghrib 2 ya. Sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan gitu ya? Kalau tadi aku sempat nonton trailernya memang ada sedikit pesan-pesan kayaknya apa yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Tapi kalau dari para pemain sendiri melihat dan sudah memerankan karakter dari film ini, apa sih pesan yang mau disampaikan kepada penonton khususnya gitu ya di dalam film ini? Kalau menurut aku, jangan ngeyel. Jangan Kalau ngeyel. udah dikasih tahu sama orang tua, jangan ngeyel. Dan di waktu maghrib, waktu yang sakral, jaga sikap, jaga ucapan, jaga semuanya. Baik-baik aja lah. Baik-baik aja lah. Kalau Amar apa? Mar? Iya, sebenarnya pesannya sih sangat simpel ya. Intinya kita respect waktu, terutama waktu maghrib. Portal yang tadi kita bilang di beberapa budaya itu adalah hal yang sangat sakral. Terus jaga ucapan, jaga etika sopan santun, dan nurut sama orang tua. Intinya sesimpel itu sih. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Woo! Dan ini filmnya bisa nanti disaksikan di seluruh bioskop tanggal 28 Mei. 28 Mei di seluruh bioskop di Indonesia. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk Omar dan Muzaki. Semoga sukses filmnya. Amin. Dan juga jangan lupa sahabat kompas.com dimanapun berada, jangan lupa untuk terus menonton film-film Indonesia. Kalau gitu, itu saja. Aku Ira Gita pamit. Sampai ketemu lagi dan maju terus perfilman Indonesia.